Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Nurisma Azizia dengan NIM 20 19 10 50 10 76 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang dasar agriculture, yaitu tentang food estate dan ketahanan pangan. Langsung saja, berikut adalah outline pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu ketahanan pangan, yang kedua tentang food estate, yang ketiga keterkaitan ketahanan pangan dan food estate dengan perencanaan tata ruang, dan yang terakhir kesimpulan. Pembahasan yang pertama yaitu ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang cukup, sehat, beragam, dan bergizi untuk setiap orang atau keluarga. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah ataupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Di tingkat internasional, ketahanan pangan tak luput dari Deklarasi Roma pada tahun 1996, yang mana pada deklarasi tersebut, kepala negara dan pemerintah berkumpul di KTT Pangan Dunia atas undangan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana mereka menegaskan kembali hak setiap orang untuk memiliki akses pada makanan yang aman dan bergizi sesuai dengan hak atas kecukupan pangan dan hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan. Ada 3 pilar untuk mewujudkan ketahanan pangan. Yang pertama yaitu pilar ketersediaan. Ketersediaan yang dimaksud adalah ketersediaan fisik pangan di seluruh wilayah Indonesia yang diperoleh baik itu dari hasil produksi domestik, impor, atau perdagangan, maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau tingkat masyarakat. Yang kedua yaitu pilar aksesibilitas. Akses yang dimaksud adalah kemampuan seluruh rumah tangga di Indonesia untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan, maupun kombinasi di antara kelimanya. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin saja mencukupi, tapi hal ini tidak menjamin seluruh rumah tangga mendapatkan akses pangan yang memadai dan beragam. Kemudian yang ketiga ada pilar konsumsi atau pemanfaatan pangan. Pada pilar ini yang dimaksud adalah penggunaan pangan oleh seluruh rumah tangga dan kemampuan masing-masing individu untuk mengkonsumsi pangan dan menyerap zat gizi. Selanjutnya yaitu urgensi upaya ketahanan pangan. Kapasitas dan kapabilitas ketahanan pangan seringkali menjadi faktor penentu dalam ajang akumulasi kekuatan dan kelangsungan hidup suatu komunitas manusia. Terlebih lagi, apabila situasi sudah mencapai taraf konflik atau peperangan. Tanpa ketahanan pangan, masyarakat suatu komunitas mengalami kerawanan dalam asupan nutrisi dan berpotensi menyebabkan kelaparan massal. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai krisis multidimensi di kancah dunia internasional maupun di ranah ketahanan domestik. Dampak pandemi yang semakin nyata dan semakin kaburnya nasib sektor pertanian di seluruh dunia seiring tidak terkendalinya pandemi, maka tindakan nyata harus diambil sejumlah negara guna mempertahankan ketahanan pangannya. Ketahanan pangan di Indonesia menjadi salah satu isu geopolitik domestik yang mengemuka, di mana pengelolaannya masih jauh dari kata memuaskan. Padahal, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang masif dan tentunya memiliki kebutuhan akan pangan yang besar. Belum lagi situasi pandemi COVID-19
yang membuat organisasi pangan dan pertanian untuk memberikan peringatan ancaman krisis pangan global. Terdapat berbagai upaya dalam menjaga ketahanan pangan. Di antaranya yaitu yang pertama, penyediaan pupuk bersubsidi. Yang kedua, pembangunan infrastruktur irigasi. Yang ketiga, penyediaan bibit, benih, dan kredit. Yang keempat, pengembangan kawasan food estate. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang food estate. Food estate merupakan suatu konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian dan juga peternakan di suatu kawasan, mengingat kondisi saat ini di mana luas sawah semakin menyusut. Food estate merupakan program yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia, terutama di tengah wabah pandemi COVID-19. Pengembangan food estate di berbagai daerah telah dilakukan. Food estate di Kalimantan Tengah dikembangkan untuk padi dan singkong, di Sumatera Utara dikembangkan untuk bawang merah, bawang putih, dan kentang, di Nusa Tenggara Timur atau NTT akan dikembangkan untuk padi dan jagung, dan untuk kedepannya, kawasan food estate perlu diperluas seperti di Sulawesi untuk kedelai dan jagung, serta pengembangan padi di Maluku termasuk Pulau Buru. Program food estate di Kalimantan Selatan. Pengembangan food estate di Kalimantan Selatan dilakukan dengan meningkatkan daya dukung ekosistem hutan dan gambut, sekaligus mendukung keberlanjutan kawasan sentra produksi pangan. Pembangunan yang direncanakan adalah seluas 180.000 hektar yang dilaksanakan di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pulau Pisang dan Kabupaten Kapuas. Program food estate yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah dilaksanakan oleh kementerian bertujuan untuk mewujudkan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Pengembangan lahan rawa di Kalimantan Tengah sebagai wilayah pengembangan food estate memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan agroekosistem lainnya, seperti lahan kering atau tada hujan. Keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya yang pertama, ketersediaan lahan cukup luas. Yang kedua, sumber daya air melimpah. Yang ketiga, topografi relatif dasar. Yang keempat, akses lahan dapat melalui sungai dan sudah banyak jalan darat. Yang kelima, lebih tahan deraan iklim. Yang keenam, rentang panen panjang khususnya untuk padi. Yang ketujuh, keanekaragaman hayati dan sumber plasma nutfah cukup kaya. Dan yang terakhir, mempunyai potensi warisan budaya dan kearifan lokal yang mendukung. Progres kegiatan pengembangan food estate di Kalimantan yaitu pada tahun 2020, Kementerian PUPR sudah mulai melakukan rehabilitasi infrastruktur irigasi pada luasan 2.000 hektar di wilayah Kecamatan Dadahub. Sedangkan pada tahun 2021, rehabilitasi infrastruktur irigasi difokuskan di wilayah Blok A seluas 43.503 hektar. Kemudian pada tahun 2020 telah terlaksana kegiatan intensifikasi lahan seluas 25.878 hektar dan menghasilkan produksi sebanyak 101.463 ton. Ada beberapa manfaat dalam mengembangkan food estate, yaitu meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian hingga mencapai 34,4%. Kemudian, petani dapat mengembangkan usaha tani skala luas, terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan, kemudian terbukanya potensi ekspor pangan ke negara lain, dan yang terakhir, harga pangan menjadi murah akibat produksi pangan melimpah. Terdapat 6 aspek yang harus hadir agar ketahanan pangan yang kuat bisa terwujud. Yang pertama, kesesuaian iklim. Iklim sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan, di mana saat iklim kondusif dengan komoditas pangan, hasil yang akan diperoleh akan berbanding lurus, yaitu produksi pangan yang tinggi. Sebaliknya, ketika iklim tidak cocok,
produksi tanaman pangan akan menurun drastis. Indonesia merupakan negara yang dilewati garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim. Wilayah bagian selatan banyak mengalami musim kemarau, dan wilayah bagian utara sering mengalami musim hujan. Karena itu, komoditas pangan yang dikembangkan harus sesuai dengan iklim yang ada. Yang kedua, kecocokan topografi wilayah. Indonesia merupakan negara dengan kondisi topografi wilayah yang beraneka ragam, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, hingga pegunungan. Daerah dataran rendah cocok untuk pengembangan padi, jagung, dan kedelai. Sementara dataran tinggi cocok untuk sayur-sayuran dan hortikultura. Kemudian yang ketiga, pengembangan SDM petani. Berdasarkan data BPS tahun 2018 menyebutkan jumlah petani di Indonesia sebanyak 33.487.806 orang. Untuk daerah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, pengembangan food estate dengan menggabungkan pendekatan manual dan teknologi menjadi pilihan terbaik. Kemudian yang keempat, pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi mempercepat tumbuhnya agroindustri pangan lokal dan berbagai inovasi secara simultan sesuai kebutuhan pasar. Untuk daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, pengembangan food estate lebih tepat dilakukan dengan pendekatan teknologi dan korporasi. Kemudian yang kelima, peta existing pangan. Peta existing pangan juga sangat dibutuhkan mengingat keberadaan lahan dan luasannya di Indonesia yang terus berubah. Peta existing pangan ini penting menjadi pertimbangan pengembangan kawasan komoditas pangan andalan. Karena itu, peta existing pangan untuk 34 provinsi menjadi kebutuhan mendesak yang perlu disiapkan sedini mungkin. Yang keenam, ada rencana perluasan on-farm dan off-farm ke depan. Rencana perluasan on-farm yang dilakukan dalam lahan budidaya dan off-farm melalui proses pengolahan, pemasaran, dan distribusinya menjadi aspek penting memperkuat ketahanan pangan. Perluasan on-farm dan off-farm bisa ditempuh dengan membangun suatu pola kemitraan petani dengan institusi pemasaran yang difasilitasi oleh pemerintah atau model korporasi pertanian. Pembahasan selanjutnya yaitu keterkaitan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang. Jumlah penduduk yang terus meningkat drastis membuat kebutuhan akan lahan juga akan semakin meningkat. Kondisi ini mendorong banyaknya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, sehingga ketersediaan lahan pertanian semakin menipis. Tentunya hal ini merupakan isu strategis yang memerlukan penanganan. Perencanaan tata ruang diperlukan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga dampak yang ditimbulkan dari meningkatnya kebutuhan lahan dapat diminimalisir. Tergerusnya lahan pertanian akan berdampak pada ketahanan pangan nasional di mana produksi pertanian terus mengalami penurunan. Maka dari itu, dalam mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan adanya perencanaan ruang untuk ketahanan pangan itu sendiri. Contoh penerapan perencanaan ruang dalam upaya ketahanan pangan adalah program pengembangan food estate, di mana perencanaan ruang diperlukan dalam menentukan kawasan yang berpotensi untuk dilakukannya program food estate. Selain itu, keterkaitan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang contohnya adalah di dalam mengupayakan pertanian berkelanjutan melalui program lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Terdapat 3 pilar untuk mewujudkan ketahanan pangan, yaitu pilar ketersediaan fisik, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang masif dan kebutuhan akan pangan sangatlah besar. Tanpa ketahanan pangan, masyarakat suatu komunitas mengalami kerawanan dalam asupan nutrisi
dan berpotensi menyebabkan kelaparan massal. Terlebih lagi, adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai krisis multidimensi di kancah dunia internasional maupun di ranah ketahanan domestik. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan ketahanan pangan salah satunya adalah dengan mengembangkan kawasan food estate, di mana food estate itu sendiri merupakan suatu konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian dan juga peternakan di suatu kawasan, mengingat kondisi saat ini di mana luas sawah semakin menyusut. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai food estate dan ketahanan pangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.